kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Akmal. Bang Akmal, dengan segala persiapan yang sudah dilakukan, begitu ya, dan juga strategi. Sebenarnya kalau kita melihat adanya celah untuk meraih poin, meraih peluang, ini apa? Apakah juga lemparan dari Robby Darwish ini akan juga berpeluang untuk membantu kondisi tim jika memang sudah tidak ada pilihan begitu? Ya, itu kan pilihan alternatif ketika kita kesulitan untuk mencetak gol, dan itu sudah dibuktikan bahwa ternyata setiap generasi punya pelempar-pelempar handal kan. Senior ada Pratama Arhan, kemudian U23 ada Robby Darwish, kemudian U20 ada U16 ada Askia, U20 ada Aska gitu kan. Jadi kita punya pemain-pemain yang punya kemampuan lempar ke dalam jarak jauh, dan ini mungkin ya sepak bola resultan kan dengan cara apa saja kita bisa main bola. Tapi kan permasalahannya adalah ini akan menjadi tekanan yang sangat berat buat Gerard van den Berg berhadapan dengan Malaysia. Karena Malaysia pastinya akan berusaha semaksimal mungkin karena mereka hanya punya 90 menit untuk bisa lolos semifinal. Pasti mereka akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Secara moral mereka sedang meningkat karena mereka menang 7-1 lawan Brunei. Sementara Indonesia secara moral tuh sedikit turun karena kita hanya menang 1-0, itu pun dengan susah payah dengan lemparan ke dalam. Gitu kan. Ada yang kemudian dulu kan kita pernah banyak bicara main bola kok lemparan ke dalam, tapi faktanya senjata ampuhnya salah satunya lemparan ke dalam, dan itu yang mungkin salah satu yang bisa juga dimaksimalkan oleh Gerard van den Berg. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang harus dibenahi. Lini belakang koordinasinya juga belum mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa. Mungkin akan lawan Malaysia ini akan dapat tekanan sangat berat lini belakang kita. Kemudian lini tengah kita juga harus kerja lebih lebih ekstra karena ini akan menjadi pemutus dan juga penyambung serangan ke depan, dan lini depan juga harus dibenahi oleh Gerard van den Berg. Menurut saya adalah apakah kita bisa juara Piala AFF, salah satunya akan ditentukan bagaimana performa atau penampilan kita ini melawan Malaysia. Jadi walaupun kalau kita menang, kita juara grup, kita akan bertemu dengan Thailand. Tapi kalau seandainya kita jadi runner up, maka lawan yang akan kita hadapi adalah Vietnam. Sama-sama sulit dua tim ini. Karena kita lihat di sebelah misalnya. Dibandingkan dengan Malaysia? Dibandingkan dengan Malaysia pasti lebih berat Vietnam. Vietnam kan juara 2 kali. Dua Piala AFF U23 terakhir juaranya Vietnam. Juara pertama kali Piala AFF digelar 2005 adalah Thailand. 2019 Indonesia. Artinya ini akan pertemuan tim-tim juara, dan ini yang kemudian harus dipersiapkan Indonesia. Persiapan mental salah satunya, persiapan juga strategi permainan yang benar-benar sudah bisa diterapkan secara maksimal oleh tim kita. Oke, Bang Peri, kalau melihat pertandingan besok ini dengan segala apa yang sudah kita miliki, kira-kira apa ya yang berubah dan menjadi pembeda begitu? Apakah dari sisi teknik atau justru dari sisi mental ini akan lebih terbentuk pemain-pemain kita? Saya rasa dari sisi mental ya, karena pemain-pemain Indonesia ini soal mentalnya kalau saya bilang ya bukan buruk-buruk banget gitu lah. Karena apa? Karena timnas kita ini kalau udah kalah, mental kita ini langsung ngedrop. Saya rasa untuk besok dengan dukungan adanya pemain, dukungan dari penonton, saya rasa ini buat motivasi untuk bisa mengalahkan timnas Malaysia. Dan satu lagi, keunggulan dari timnas kita ini dengan Malaysia, satu yang Bung Akmal bilang tadi, 2019 kita bisa juara di Piala AFF. Karena Malaysia selama ikut partisipasi Piala AFF, dia tidak pernah juara, betul ya Bang Akmal ya? Saya rasa ini juga buat motivasi untuk anak-anak untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Dan saya juga besok berharap untuk besok pelatih dari Van den Berg sendiri bisa instruksikan mereka setiap pemain bisa disiplin untuk menjaga lawan dan bermainlah dengan kekompakan secara tim, bukan individu seperti lawan Brunei, lawan Filipina. Pokoknya besok kerjasama tim, instruksi jalanin, saya rasa bisa menghasilkan peluang untuk gol-gol kemenangan buat kita mengamankan di posisi di grup A ini, saya rasa untuk besok. Oke, Bang Hermansyah, kalaupun ada satu yang harus menjadi poin utama yang diwaspadai dari Malaysia ini apa? Apakah di belakang atau juga ada hal-hal lainnya yang kemudian ini harus diantisipasi dari permainan-permainan kemarin? Yang harus diantisipasi, buat inisiatif untuk buat gol. Karena dan itu di menit-menit pertama di menit pertama harus ini. Jangan kalah inisiatif dengan Malaysia. Otomatis Malaysia sudah melihat semuanya permainan Indonesia ya. Mereka juga Malaysia serangan balik juga berbahaya juga. Jadi artinya kerja berat untuk coach Van den Berg ya. Gerard untuk bagaimana yang kita tadi saya setuju dengan Bu Akmal. Lini pertahanan, koordinasi pertahanan juga kemarin belum ada tekanan dari lawan. Harus dipersiapkan yaitu pertahanan yang baik otomatis bisa menyerang yang baik juga. Kalau untuk lini tengah bola mati misalnya? Bisa juga, tinggal bagaimana nanti Coach Gerard untuk men-setting ya kan,
untuk set persis untuk free kick untuk tim Indonesia ke Malaysia. Ya bola mati saya lihat kemarin kan spesialisnya adalah Arkan Fikri. Arkan Fikri. Tapi beberapa kali dapat peluang bola mati, tendangannya juga masih kemana-mana. Terus ini juga Pak Akmal, kalau memang kita tidak bisa menciptakan peluang untuk buat gol, ini mereka harus bisa manfaatin bola-bola set piece. Karena itu jalan satu-satunya. Kalau senjata pamungkas, itu lebih bilang kata Pak Akmal, lemparan juga itu senjata pamungkas. Kalau di dunia persilatan. Jadi kemarin itu lebih berbahaya lemparan Robby Darwish dibandingkan tendangan bebas dari Arkan Fikri. Ya moga-moga besok menemukan performa terbaiknya dalam akurasi tendangan bebas. Berarti tetap bisa diandalkan menjadi senjata rahasia begitu Bang? Ya, harapannya kan harusnya ada variasi, ada beberapa orang, ada opsi-opsi yang bisa diberikan untuk bisa melakukan tendangan bebas. Posisi kiri spesialis siapa, posisi tengah spesialis siapa, posisi kanan spesialis siapa, itu kan biasanya kalau sebuah tim yang bagus itu tidak diberikan kepada satu orang, tapi ada pemain-pemain yang kemudian dikasih opsi-opsi itu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal senjata rahasia ya, beberapa kali melihat permainan Malaysia ini apa saja yang kemudian bisa menjadi secret weapon dari mereka ya Bang? Mungkin Bang Peri dulu. Saya rasa kalau kita bilang bicara senjata pamungkas ini kayak di dunia persilatan ya. Kalau kita udah kalah senjata pamungkasnya harus keluar gitu kan. Maksudnya kalau kita mendapatkan jalan buntu, ini senjata pamungkasnya harus keluar. Makanya saya bilang tadi, adapun kalau ada pelanggaran bola-bola set piece ini seperti corner kick, lalu lemparan dalam atau tendangan bebas, ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan menjadi gol. Apalagi pada saat di injury time. Nah ini sebenarnya yang paling bahaya dalam sepak bola adalah di injury time. Di injury itu time paling bahaya. Karena energi juga sudah habis. Mungkin di menit-menit bisa 87, 85, itulah menit-menit yang krusial. Karena apa? Di situ dituntut konsentrasi pemain itu harus sudah siap. Betul. Dan cara mental pada keadaan kita lelah, keadaan kita emosi, capek, itu pasti ada bebenturan dengan sesama teman gitu loh. Kalau Malaysia kan gaya bermainnya gaya bermain Inggris. Betul. Dia itu kelihatan banget karena mungkin dulu jajan Inggris kan. Sementara kita jajan Belanda. Artinya ini yang harus diantisipasi adalah bola-bola crossing Malaysia gitu kan. Nah, kita kan semoga ini juga bisa menjadi catatan dan juga bekal tentunya oleh timnas besok untuk kemudian melawan Malaysia. Terakhir Bang Akmal seperti biasa, prediksi skor berapa nih? Aduh, kalau prediksi saya agak bingung ya. Tapi gini, Masna wasulasa waruba paidit ilmunya gitu kan. 2-3 atau 4-0, tapi kalau nggak mampu ya 1-0, itu pilihan yang menurut saya. Jadi menurut saya 1 Indonesia 0 Malaysia ya. Betul, pastinya itu pilihan terbaik. Kalau kita bisa menang dalam Malaysia, ini akan jadi modal yang paling lanjut bagus. Bang Peri. Saya rasa kalau itu bisa dengan dukungan penonton yang sangat benar-benar dukung penonton, ini buat motivasi. Kalau bicara prediksi, saya mungkin tidak muluk-muluk ya. Saya mungkin 1-0 aja. Hampir sama dong berarti ya dengan Bang Akmal tadi ya. ya. Masalah ikutan, kita nggak ada skor. Kalau kita bicara di atas kita 2 tanya Bang Hermansyah. Bang Hermansyah gimana? Kita cukup draw aja 1, udah juara deh. Oke, berarti masing-masing Indonesia di poin 1 ini ya, di skor 1 ini ya. Oke, kita harapkan yang terbaik tentunya untuk besok begitu ya. Terima kasih sudah memberikan perspektifnya. Bang Akmal, Bang Peri, Bang Hermansyah, sehat selalu semuanya. Sama-sama nonton ya berarti besok ya. Siap. Oke, baik. Kalau saya nggak tidur kayaknya. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi untuk Anda bersama rekan saya Windy Wellington ya. Windy.